Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan menjelaskan dan merepresentasikan hasil dari pembahasan maupun analisis dari tugas besar rekayasa pondasi ini. Anggota kami terdiri dari Alia Syarif dengan NIM 122-10205, Raul Nathanael dengan NIM 123-210-172, dan Muhammad Thorik dengan NIM 123-210-186. Dalam video ini kami akan menjelaskan terkait pendahuluan, batasan materi, tujuan, metode, hasil analisis, gambar rencana pondasi dangkal, dan kesimpulan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya terdapat pendahuluan. Tanah memiliki peran krusial dalam lokasi konstruksi karena berfungsi sebagai penopang utama untuk beban bangunan. Bangunan tentunya tidak akan berdiri tanpa adanya pondasi. Suatu bangunan tidak dapat berdiri tanpa pondasi yang memadai. Pondasi merupakan bagian integral dari struktur bangunan yang bertugas menopang bangunan dan menyalurkan beban dari bagian atas bangunan ke tanah di bawahnya. Selanjutnya terdapat batasan masalah. Adapun beberapa batasan masalah yang ada pada laporan ini yaitu pengumpulan dan pengolahan data tanah, yaitu melakukan interpretasi terhadap data penyelidikan tanah yang diberikan, meliputi drilling log, data SPT, data sondir atau CPT, dan data hasil pengujian laboratorium untuk menentukan parameter tanah serta menyusun profil stratigrafi tanah. Selanjutnya perencanaan pondasi dangkal. Perencanaan pondasi dangkal berbentuk persegi pada kolom K1 dan K2. Perhitungan daya dukung ultimate dan daya dukung izin menggunakan metode Meyerhof dan Vesic. Penentuan dimensi pondasi berdasarkan kontrol terhadap daya dukung dan faktor keamanan sesuai standar yang berlaku. Perhitungan dan evaluasi penurunan pondasi atau penurunan segera atau konsolidasi. Selanjutnya terdapat perencanaan pondasi dalam, yaitu perencanaan pondasi dalam berupa tiang pancang atau tiang bor untuk kolom K1 dan K2. Perhitungan daya dukung aksial tiang tunggal berdasarkan tanah data tanah. Analisis daya dukung lateral tiang tunggal menggunakan perangkat lunak L-File. Perhitungan daya dukung kelompok tiang dan efisiensi kelompok, perhitungan penurunan kelompok tiang, serta evaluasi terhadap batas izin yang diperkenankan. Selanjutnya terdapat evaluasi dan perbandingan alternatif desain dengan melakukan analisis dan perbandingan antara pondasi dangkal dan pondasi dalam berdasarkan aspek teknis, keamanan, dan kelayakan perencanaan untuk menentukan alternatif desain yang paling sesuai. Dan standar dan referensi yang digunakan perancangan mengacu pada standar dan pedoman yang berlaku seperti SNI terkait perencanaan pondasi serta literatur teknik pondasi yang relevan. Selanjutnya ada tujuan. Adapun beberapa tujuan pada laporan kali ini yaitu mengolah dan menginterpretasikan data penyelidikan tanah, drilling log, SPT, sondir, dan data laboratorium untuk menentukan parameter tanah serta menyusun stratigrafi tanah lokasi proyek. Yang kedua, merancang pondasi dangkal berbentuk persegi pada kolom K1 dan K2 dengan menggunakan metode daya dukung Meyerhof dan Vesic sesuai dengan standar yang berlaku. Yang ketiga, menentukan dimensi pondasi dangkal yang aman berdasarkan analisis daya dukung tanah dan kontrol terhadap penurunan izin. Yang keempat, merancang dimensi pondasi dalam untuk kolom K1 dan K2. Dan yang kelima, mengevaluasi dan membandingkan alternatif desain pondasi dangkal dan desain pondasi dalam berdasarkan aspek keamanan, penurunan, serta kesesuaian terhadap standar teknis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode yang kita gunakan yaitu CPT dan juga SPT. Dengan pengujian comprehension test ini atau bisa disebut dengan CPT, itu adalah metode uji statis yang menggunakan alat penetrasi berbentuk konus tunggal atau ganda yang didorong secara mekanik atau hidrolik langsung ke dalam tanah. Nah, parameter yang dihasilkan dari pengujian ini meliputi resistensi dan atau perlawanan tanah terhadap konus KC, rawan tanah total kita, resistensi geser Fs, rasio geser RF,
dan geseran total tanah TF yang digunakan sebagai desain fondasi. ASTM D5778 memberikan bantuan dan prosedur yang terstandar dari SASI untuk pelaksanaan uji penetration test ini, sehingga memastikan konsistensi dan akurasi hasil uji di berbagai lokasi dan juga laboratorium. Penggunaan standar ini penting untuk menjamin interpretasi yang konsisten dan dapat diandalkan dari data yang diperoleh dari pengujian penetration test ini atau CPT. Untuk selanjutnya, itu ada metode pengujian standar penetration test atau SPT. Ini merupakan metode uji tanah in situ yang digunakan untuk mengevaluasi sifat rekayasa geoteknik tanah di bawah permukaan, terutama pada tanah tanpa kohesi. Metode ini melibatkan pemukulan tabung belah dinding tebal ke dalam tanah dengan pengukuran jumlah pukulan yang dibutuhkan untuk memasukkannya, yaitu setiap 300 mm secara vertikal. Nah, pengujian SPT ini menggunakan palu berat seberat 63,5 kg yang dijatuhkan secara berulang dengan tinggi jatuh 0,76 meter. Pelaksanaan pengujian SPT terdiri dari 3 tahap pemukulan, dengan tahap pertama sebagai dudukan, sementara jumlah pukulan pada tahap kedua dan juga ketiga jumlahkan untuk mendapatkan nilai pukulan N atau resistensi SPT tersebut. Lanjut, ada hasil analisis di sini. Yang pertama ada penurunan elastis. Penurunan ini terjadi secara langsung setelah beban diberikan dan bersifat sementara. Besarnya dipengaruhi oleh modulus elastisitas tanah. Yang kedua ada konsolidasi primer, penurunan yang terjadi akibat keluarnya air dari pori-pori tanah, terutama pada tanah lempung. Proses ini berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga ada konsolidasi sekunder, penurunan lanjutan yang terjadi setelah konsolidasi primer selesai, akibat penyesuaian struktur tanah secara internal. Yang keempat ada turunan total, penurunan merupakan jumlah dari seluruh jenis penurunan yang terjadi dan harus dibandingkan dengan batas penurunan yang diizinkan. Ini adalah gambar detail fondasi yang kami buat dari perencanaan tugas praktik ini. Masuk ke kesimpulan, dari hasil analisis daya dukung menggunakan metode Meyerhof dan Vesic, serta korelasi dengan data CPT dan SPT, diperoleh nilai daya dukung ultimate yang cukup besar, yaitu sekitar 2369,686 kN per meter kuadrat untuk K1 dan 2897,60 kN per meter kuadrat untuk K2. Sehingga fondasi yang direncanakan mampu menahan beban yang bekerja dan dinyatakan aman terhadap keruntuhan geser tanah. Selain itu, hasil analisis menunjukkan bahwa kondisi pembebanan termasuk dalam kasus 4, eksentrisitas dua arah, sehingga perhitungan telah mempertimbangkan pengaruh momen dan distribusi tegangan tidak merata pada fondasi. Ditinjau dari aspek penurunan, baik penurunan elastik maupun konsolidasi menunjukkan nilai yang masih berada dalam batas toleransi. Penurunan elastik berdasarkan metode Janbu menghasilkan nilai sebesar 44,36 mm untuk K1 dan 24,42 mm untuk K2, yang masih memenuhi syarat batas penurunan yang diizinkan menurut standar yang juga berlaku. Sementara itu, penurunan konsolidasi primer dan sekunder juga relatif kecil sehingga tidak mengganggu stabilan struktur secara keseluruhan. Perbedaan nilai penurunan antara Q1 dan Q2 dipengaruhi oleh parameter tanah, khususnya modulus elastisitas ES, di mana semakin besar nilai ES, maka penurunan yang terjadi semakin kecil. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik tanah sangat berpengaruh dalam perencanaan fondasi. Sekian dari kelompok 14 presentasi ini. Terima kasih.